Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya gini, Bib, ini yang membuat pikiran saya bingung. Semua tahu bahwa termasuk iman kepada Allah, percaya adanya qada dan qadar. Ditakdirkan mengerjakan sholat atau memberi sedekah atau mengikuti pengajian rutin seperti ini, itu semua minallah. Sebaliknya, bila kita bermaksiat juga takdir dari Allah. Pertanyaan kami, sama-sama takdir dari Allah, kenapa yang perbuatan maksiat banyak ulama mengatakan bahwa itu timbul dari diri sendiri? Itu kan seakan-akan menghilangkan kepercayaan terhadap qada dan qadarnya Allah. Terus bagaimana dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim? Terima kasih. Jadi begini, takdir itu adalah wewenang Tuhan. Sebelum Allah menciptakan alam, sudah Allah atur bagaimana yang terjadi ada di alam ini. Itu namanya qada. Takdir kejadiannya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Oh, orang ini mati. Oh, orang ini lahir. Oh, orang ini sakit. Oh, orang ini taat. Oh, ini orang ini maksiat. Oh, setan itu terkutuk. Oh, Nabi Adam itu dipilih oleh Allah. Oh, Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Oh, itu sudah ada. Itu qada. Kejadian yang sesuai dengan ditentukan oleh Allah, itu namanya takdir atau qadar. Paham ya? Itu wewenang Tuhan. Itu wewenang Tuhan. Haknya Tuhan, bukan haknya makhluk. Terus kita mempelajari hak Tuhan. Hak Tuhan ini tidak bisa diganggu gugat, absolut. Kita mempelajari hak Tuhan, itu sebetulnya keliru sudah. Kenapa Tuhan melakukan ini? Ya saya karepe ya. Innallaha yaf'alu ma yurid. Innallaha yaf'alu ma yasha. Fa'alun lima yurid dan seterusnya. Saya karepe ya. Loh, itu hanya Tuhan kok. Kalau kita mempelajari ilmunya kita, berarti kita sesuaikan dengan pemahaman kita. Jadi Tuhan jangan disesuaikan dengan pemahaman kita. Maksudnya kita gimana caranya memahami yang sudah begitu kejadiannya. Hah? Sama dengan misalnya gunung meletus, itu Allah meletuskan itu gunung. Kita ilmoni gimana peletusan gunung itu. Kita ilmoni, oh itu dari gini, oh dari gini, oh dari gini, oh dari gini, oh dari gini. Itu ngilmoni namanya. Bukan berarti ya bukan Tuhan kalau gitu, gunungnya meletus sendiri kalau gitu ya, itu namanya bodoh gitu. Wewenang Tuhan bukan untuk dibahas, tapi bagaimana caranya kita mencerna, disesuaikan kita memahami itu semuanya. Sama dengan gunung meletus tadi itu. Oke? Sekarang kita akan berbicara tentang takdir sesuai dengan pemahaman kita supaya tidak salah. Oke? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ini kemampuan. Allah ini memberikan kepada manusia itu adalah kemampuan. Di sini misalnya ada air, di sini ada khamr. Kamu dikasih kemampuan bisa minum air. Kamu juga dikasih kemampuan bisa minum khamr. Yang ngasih kemampuan siapa? Allah. Air, khamr ini adalah juga makhluknya Allah. Kan gitu. Kamu minum air itu kemampuan dari siapa? Kamu minum khamar kemampuan dari para siapa? Allah. Paham ya? Cuma manusia itu dikasih ikhtiar, boleh menggunakan. Artinya dikasih dikasih bisa menggunakan kemampuannya minum air, minum khamar, milih mana dia?
Ini halal, ini haram. Dia milih yang halal. Bagus. Kemampuan tadi digunakan untuk milih halal. Kemampuan digunakan untuk minum khamar, berarti jelek. Lah, menggunakan kemampuan yang Allah berikan kepada manusia itu kasab, itu yang dihitung orang ini salah atau orang ini benar. Itu yang disebut ikhtiar. Paham ya? Kamu dikasih kemampuan bisa membawa pisau. Kamu bisa gunakan menyembelih kambing, dikasih kemampuan. Kamu bisa juga untuk membunuh manusia, dikasih kemampuan oleh Allah. Nah, kamu gunakan untuk apa kemampuan ini? Yang baik atau yang jelek? Nah, ketika kamu menggunakan yang jelek, kamu taat. Kenapa? Karena kamu menggunakan kemampuan ini adalah untuk yang baik. Ketika kamu membunuh orang, berarti kamu adalah maksiat. Kenapa? Karena kamu menggunakan kemampuan ini untuk yang jelek. Paham, Pak? Tak kasih contoh lagi. Ada istri, ada pelacur. Dikasih syahwat dan kemampuan bisa mendatangi perempuan. Dua-duanya bisa. Birahinya juga ada. Untuk laki-laki misalnya penisnya berkembang juga bisa. Dua-duanya bisa. Melakukan sama istri bisa, melakukan sama pelacur bisa. Semuanya dari apa? Dari siapa? Dari Allah. Cuma kamu menggunakan itu untuk yang ke istri taat, untuk yang pelacur adalah maksiat. Nah, masa Tuhan disalahkan? Kenapa Allah memberikan aku kemampuan bisa ke pelacur? Loh, pertanyaannya, kenapa kemampuan itu tidak kamu gunakan untuk ke istrimu? Begitu kan seharusnya. Karena itu, la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh makhluk. Tapi makhluk yang harus bertanggung jawab kepada Allah. Karena itu Anda yang harus ditanya, kon takei bisa berbuat taat, kok kamu gunakan untuk berbuat maksiat? Begitu seharusnya. Paham ya? La haula wala quwata illa billah. Iya. Kalau Anda bisa berbuat taat, jangan sok. No, aku melakukan sholat. Aku melakukan ibadah kepada Allah. Loh, kemampuannya kamu itu bisa melakukan ibadah dari siapa? Kaki kamu ini tidak akan bisa bergerak kalau nggak diizini oleh Allah. Mata kamu itu nggak bisa baca Quran, melihat Quran kalau tidak diizini sama Allah. Mulut kamu tidak bisa membaca satu huruf pun kecuali kalau diizini oleh Allah. La haula, nggak ada daya, wala quwata, nggak ada kekuatan illa billah kecuali karena kehendak Allah. Sehingga nggak ngaku-ngaku tok. Ya, kamu menggunakan itu untuk taat. Alhamdulillah. Anak matanya dikasih bisa ngelihat. Banyak teman saya yang matanya buta. Ada sebagian orang matanya buta, tapi aku bisa melihat. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kalau enggak pertolongan Allah enggak bisa aku baca ini. Alhamdulillah sampai hadir ada di majlis ini. Banyak yang kakinya juga bisa jalan tapi enggak hadir di majlis ini. Tapi sampean bisa ada di sini. Kenapa? Karena Anda dikasih kemampuan bisa berjalan ke masjid ini. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa. Sehingga kalau berbuat taat jangan sombong. Kenapa? Karena tanpa bantuan Allah kamu juga tidak bisa berbuat taat. Begitu. Paham ya? Wes. Ada yang lain? Dua pertanyaan lagi. Ini.